Timnas Indonesia gagal menuju final Piala Asia U23 tahun 2024. Masyarakat kecewa, pemerintah kecewa, apalagi pemain kecewa. Namun masih ada satu harapan apabila mengalahkan Irak untuk merebut juara 3 dan sekaligus piala ke Olimpiade. Sekaligus pintu masuk ke Olimpiade. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini untuk melihat penguasaan bola waktu melawan Uzbek. Ball possession, penguasaan bola 51,6%, Uzbek, Indonesia cuma 38,4. Presentasi duel sukses 40,5, Uzbekistan 59,5. Presentasi duel udara 35 lawan 65. Offside 2 lawan 1, tendangan sudut 2-10. Oke. Saya mau tanya kepada Pak Akmal. Ya. Gimana analisa saudara atas perbandingan ini? Ya, kalau bicara permainan dengan apa yang ditampilkan ini, Uzbek di atas Indonesia ya. Tapi kalau bicara hasil juga, Uzbek menang 2-0, itu fakta. Kita ada kekurangan di pertandingan kali ini adalah bahwa kita kurang banyak kuasai bola, kemudian juga ada sedikit kelemahan ketika double pivot kita agak turun ke belakang, ke bawah, fokus bertahan, sehingga kemudian ketika kita melakukan serangan, beberapa kali serangan balik, tidak ada yang mensupport di lini tengah, sehingga kemudian peluang-peluang yang kita dapatkan, misalnya kita hanya dapat 8 peluang, dapat 4 peluang, kemudian 0 target. Sementara kalau kita lihat Uzbekistan, peluangnya itu 28 kali dia dapat peluang dengan 4 on target, 2 diantaranya menjadi gol. Ada akurasi umpan ini yang nggak kelihatan ketika kita lawan Australia, ketika kita lawan Jordan, ketika kita lawan Korea. Akurasi umpan kita di atas 80%, tapi sekarang akurasi umpan kita 70,1. Ini yang kemudian menjadi penyebab kenapa permainan tim nasional Indonesia tidak jalan, sehingga kita kemudian mampu dikurung oleh Uzbekistan yang bermain di lini tengah cukup kuat. Jadi tidak sekalipun tendangan menuju gawang ya? Tidak ada. Dari 4 peluang yang kita dapatkan, tidak ada satupun yang mengarah ke gawang. Ini kenapa? Apakah karena penyerang kita yang tidak ada Rafael atau apa? Iya, salah satunya tidak ada Rafael Struijk. Kemudian Ramadan Sananta tipikal striker yang berbeda dengan Rafael Struijk. Rafael Struijk itu kan kemudian sangat mobile, bisa pegang bola, kemudian bisa tarik lawan. Sementara Ramadan Sananta ini tipikal target man, bola harus sampai dia dan dia harus eksekusi. Itu yang membedakan gitu. Kehilangan Rafael Struijk emang sangat berpengaruh terhadap pertandingan melawan Uzbekistan, karena lini serang kita, tridente kita, Witan, Marcelino, kemudian Rafael Struijk digantikan oleh Ramadan Sananta. Ini yang kemudian nggak berjalan begitu efektif, makanya kemudian Ramadan Sananta diganti di babak kedua. Jadi Pak Justin, ini racikan STY yang kurang mantap atau apa nih, kok bisa sekalipun nggak bisa mencapai gawang bolanya? Enggak, kalau seorang pemain tidak bisa passing, itu bukan salah pelatih. Kalau seorang pemain tidak bisa shooting, itu bukan salah pelatih. Kalau pemain passing bisa, shooting bisa, tapi gameplaynya tidak berjalan, nah itu baru salah pelatih. Yang di sini sekarang menurut Anda, pelatih atau pemainnya? Oke, kita lihat 4 match sebelumnya, kita menguasai dengan Akmal tadi bilang akurasi passing cukup tinggi. Untuk bisa menjalankan sebuah serangan game plan yang bagus, itu akurasi passing minimal 85%. Kita 70, which is very low. Kalau saya bilang ini murni pemain tampil terlalu tegang, pemain-pemain yang biasa menggendong kita, Justin Hubner, Ivar Yener, Rafael, Arhan, Rizky Ridho, itu drop semua. Jadi ini kolektif di hari itu kita turun. Dari menit pertama, dari detik awal kita sudah tidak bisa pegang bola. Sampai saya kan siaran, saya bilang, ini pemain pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Gimana kita mau menyerang? Tapi saya rasa tidak fair untuk menilai timnas ini hanya dari 1 pertandingan. Karena ini semifinal. Kita bukan leha-leha bisa masuk ke semifinal. Berkat bekerja keras. Dan saya rasa semoga ini menjadi pelajaran yang bagus untuk pemain, biar tidak tampil tegang. Yang sudah lewat-lewat, kita fokus, nasib masih di tangan kita. Kita ketemu Irak yang menurut saya lebih bagus ketemu Irak daripada ketemu Jepang. Jadi kita masih bisa lolos. Apa karena kelelahan atau tegang waktu lawan Uzbek? Kalau saya bilang pressure itu terlalu tinggi ya. Kenapa itu? Terlalu sering main handphone, dia dengar chatting dari Indonesia atau apa? Gini. Dengan teknologi sekarang, apa yang terjadi di Indonesia, detik ini, detik berikutnya mereka tahu.
Mereka juga tahu ada pengusaha memberikan uang, which is good. Dan kalau bisa sebanyak mungkin 23 M. Ya. Kalau bisa lebih banyak, is good. Belum mereka juga tahu di banyak nobar di mana-mana. Sampai kasus MNC boleh nobar atau tidak, ya kan? Terus mereka juga tahu sampai ke daerah-daerah, kota-kota kecil, alun-alun, mereka lihat begitu banyak. Ini kan semua pressure yang secara tidak langsung, mereka ingin membuktikan. Tapi kalau kita ingin membuktikan berlebihan, stuck, terkunci. Nah, sebenarnya ada bagusnya kalau saya bilang bahwa kita dikembalikan ke bumi. Bahwa kalian ini hanya bisa perform kalau sebelah-sebelahnya bekerja keras. Bukan ada karena sinergi. Bukan karena striker Indonesia memang belum ada yang bisa diandalkan. Enggak, striker itu kan tugasnya cetak gol. Kalau di tengah belakang nggak bisa pegang bola, nggak ada bola. Makanya saya kurang begitu setuju apa yang dikatakan Akmal. Saya rasa tidak fair untuk menyalahkan Sananta. Saya rasa kalau ada strike pun nggak akan jalan juga. Karena memang nggak dapat bola. Bahwa Sananta tipe striker yang berbeda, agree. Bahwa Sananta harus disuplai, agree. Yang supply Witan sama Marcelino. Tapi di tengah pun pegang bola nggak bisa. Kenapa itu? Menurut Anda kenapa nggak bisa pegang bola? Ya tegang. Mereka gampang sekali kehilangan bola. Nathan, terutama Nathan sama Ivar yang biasanya jadi motor dari sisi menyerang, dari sisi bertahan. Positioning salah, meremehkan, terlalu gampang pegang bola sehingga mungkin dari 90 menit, 10 menit terakhir di babak pertama kita agak bisa ngimbangin. Habis itu kita selesai. Oke Pak, Nur Alim. Ini mantan pemain di mana dulu? Di Persija, Bang. Persija. Menurut Anda secara mental, apa yang terjadi waktu lawan Uzbek? Benar apa yang dikatakan Bang Justin, ya. Dari pertandingan kita Jordania, terus Australia, sampai kemarin ke lawan Korsel, itu sudah hampir klimaknya itu Bang Mana, ya. Jadi kita juga terpengaruh juga mengenai masalah recovery-nya, istirahatnya, Bang. Kenapa itu? Ya, Bang Osman lihat sendiri kan, pertandingan lawan Korea, ya kan, itu sampai 2 kali 45 plus ditambah waktu tambahan, plus juga ditambah adu penalti apa. Semuanya itu menguras mental dan fisik, Bang Osman. Nah, apa yang tadi dikatakan Bang Justin, pertandingan kita melawan Uzbekistan, jadi kita nggak maksimal untuk buat bermain seperti kita melawan Korea. Itu juga kan karena dari pemain Uzbekistan itu beda tipikalnya bermain. Bedanya apa? Bedanya karena pemain Uzbekistan itu fresher, Bang. Jadi pemain belakang itu juga kasarnya panik lah atau apa. Karena pertahanan kita tuh pressernya di depan dia. Jadi membuat kesalahan dari pemain-pemain, kesalahan dari pemain belakang. Disitulah dimaksimalkan. Jadi menurut Anda ini memang benar-benar kelebihan dari pemain Uzbek? Ya, karena Uzbekistan ini juga mempunyai stamina, postur badan juga dia bagus atau apa. Di situ dimaksimalin. Dan saya lihat yang tadi pertandingan kemarin, bahwa 15 menit mungkin instruksi dari pelatih, mereka harus maksimalkan dulu untuk 15 menit dibikin kesalahan dari permainan di Indonesia. Ternyata nggak berkembang lah permainan Indonesia karena pressernya terlalu di depan pertahanan Indonesia, Bang. Kelihatan kaki yang paling deket itu kakinya Sananta. Dari situ sudah kelihatan bahwa ini offside. Baru dekat kan kalau itu? Belum nyampe garis putih? Belum. Nggak, dibanding kaki orang lain, pemain Uzbek. Jelas kita lebih offside, ke arah offside. Jadi dari sini aja udah kelihatan tanpa VAR harus tarik garis bahwa kita offside. Jadi bukan yang nendang bola yang offside? Bukan. Sananta yang offside dan dia terlibat dalam proses terjadinya gol. Maka dari itu untuk saya ini sah offside. Dan bahkan kemarin kalau nggak salah satu mantan wasit Jimmy Napitopoulos juga mengatakan bahwa ini offside. Jadi menurut Anda sia-sia PSSI ngadu ke FIFA? Enggak, kalau in this case nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Enggak. Katanya mau bikin protes, tapi kalau menurut Anda ini offside benar? Enggak, kalau saya bilang ini nggak perlu diprotes. Yang diprotes itu kartu merah. Bukannya VAR-nya yang angle-nya tergantung melihat dari sudut mana? Ini yang jadi masalah. Jadi VAR di Asia ini nggak ada yang semi otomatis seperti di Eropa atau apa. Jadi yang benar-benar sudutnya sama. Nah, sehingga ada interpretasi sendirilah. Kalau di luar jelas-jelas angle-nya jelas, tinggal tarik garis offside atau tidak. Tapi kalau saya ambil keputusan lihat dari garis putihnya aja, di situ kelihatan bahwa
kaki pemain kita paling dekat ke garis putih dibanding pemain Uzbek. Jadi untuk saya ini offside. Hanya itu aja udah offside. Ya, ini dari situ aja udah offside. Gimana Pak Akmal? Ya, kalau bicara VAR ini aturannya VAR itu ada 4 yang harus dilakukan dan bisa di-call untuk VAR. Yang pertama gol tidak gol, penalti tidak penalti, kemudian masalah pemberian kartu, yang ketiga mistaken identity, kesalahan mengidentifikasi. Nah, ini kaitannya dengan gol tidak gol dan kaitannya dengan offside. Dan dalam kaitan ini di dunia VAR ada 2, ada inventorying with play, yang itu view-nya view on the fact. Tapi kalau yang ini interfering with open, change the ball. Di sana kelihatan bahwa ada pergerakan dari Sananta yang kakinya kemudian mengarah ke posisi offside. Itu jelas sekali, walaupun misalnya kelingking kita sekarang gitu kan. Kelingking kita lebih sedikit, maka itu offside. Inilah kelebihan dari VAR. Kalau kemudian VAR itu diciptakan sejak dulu, kita tidak akan walaupun pada saat dia offside udah duluan baru kemudian digolkan oleh temannya. Iya, ini kan tetap offside ya? Iya, tetap offside. Ini kan kalau VAR ini kan ada kelebihannya. VAR ini membuat pertandingan menjadi objektif, tapi keindahan dan dramatisasi sepak bolanya nggak ada. Kalau ada VAR dari dulu mungkin Diego Maradona tidak ada gol tangan Tuhan gitu. Inzaghi, Jurgen Klinsmann yang jago dalam perangkap offside dan diving itu nggak akan bisa cetak gol banyak karena ada VAR di sini. Nah, inilah yang kemudian menurut saya ya, pengalaman pemain tim nasional kita ini kan belum banyak pengalaman karena kita belum pernah pakai VAR, sehingga kemudian ada sedikit kecanggungan apakah ini VAR akan kena VAR atau tidak. Ini view on review, makanya wasit kemudian ketika wasit Shin Jin-ho ini kemudian memutuskan ini gol, kemudian di-call oleh wasit VAR Sivikon Pudom yang menyatakan ada kejadian sebelum gol itu tercipta, ada satu kejadian yang harus dilihat, makanya kemudian wasit melihat. View on review ternyata ada kakinya. Itu VAR itu kayak CCTV ya? Betul. Ditaruh di pinggir lapangan? Di semua kamera. Nah, itu betul kata Coach Justin, yang kelemahan kita ini kan kita semua dari satu kamera aja sebelah sini. Kalau di luar negeri, kalau di luar negeri itu hampir ada 2 kamera. Di sebelah sana diambil dari posisinya Arhan Pratama yang sedang umpan, apakah bolanya sudah lewat baru kemudian kakinya. Ini kan enggak. Apakah bola sudah naik atau tidak kemudian jadi kontroversi di situ. Kaki aja lewat garis putih udah offside atau harus badan? Jangan kaki, kuku lewat aja udah offside. Sedetail itu. Oh begitu. Kalau di luar negeri, iya. Bukannya harus kepala atau badan? Enggak. Sedikit aja sudah offside. Begitu. Gimana Pak Nur Alim, Anda mantan pemain. Kalau zaman Anda dulu ada nggak VAR? Nggak ada, makanya dia zaman dulu nakal jadi pemain belakang. Gini Bang, kalau VAR itu kan berlakunya kan pas dimulainya kan 2016 ya Bang ya. Betul nggak? Jadi ini mungkin dilihat dari sudut pandangnya ini mungkin di wilayah barat, sebelah barat ini. Kalau saya lihat gini Bang, VAR itu kan istilahnya masih dikendalikan sama wasit juga kan Bang. Kan kayak gitu, makanya disebut VAR itu video assistant referee ya kan. Jadi juga gitu di situ kelihatan gitu loh, atau offset atau enggaknya itu kan VAR itu mendekati keadilan. Tapi kalau wasitnya ya masih begitu juga ya kita sama aja ya Bang ya. Percuma jadinya ada VAR juga. Tapi ada positifnya, ada negatifnya juga. Waktu kita juga dapat VAR melawan Korea juga kan ada begitu Bang yang harusnya. Jadi Anda menilai ini benar-benar offside pemain kita? Offside. Ya, ada keraguan. Memang offside. Berdasarkan data VAR ya offside, seperti halnya golnya Korea Selatan Chuyan Tae itu kan sudah gol, sudah dipastikan oleh wasit tengah itu gol, tapi kemudian wasit VAR lihat ada kejadian yang tidak dilihat oleh wasit yang kemudian harus di view on review lewat kamera, akhirnya dilihat gini offside. Bung Akmal, kalau saya lihat ini ya bolanya itu kan mau diangkat itu. Ya harusnya sebelah udah bola angkat itu harusnya dia bisa memberi keputusan kan begitu. Itu lihat bolanya di atas. Ya ini kan masalahnya kan wasit belum tentu wasit tengah ini melihat dan hakim garis itu melihat. Makanya kemudian ketika sudah disahkan oleh wasit, pemain kita sudah selebrasi, yang wasit VAR-nya kemudian meng-call. Ini ada kejadian yang membuat gol ini tidak sah. Makanya itu VAR itu kan hanya menentukan gol atau tidak gol. Dan akhirnya diputuskan tidak gol. Karena wasit tengahnya sudah menyatakan ini gol sebenarnya. Tapi dilihat VAR ternyata ada kejadian kakinya Sananta. Ya sebenarnya banyak kasus yang menguntungkan kita juga. Penaltinya Justin Hopner lawan Korea. Di mana yang ditahan oleh kiper, akhirnya berkat intervensi VAR harus diambil ulang. Di mana kita menang. Kalau nggak kan udah kalah kita kalau nggak ada VAR. Jadi 3 narsum ini semua sepakat terjadi offside. Benar ya? Oke, sekarang gol bunuh diri. Kenapa gol bunuh diri terjadi terus-menerus, baik di pertandingan sebelumnya? Sampai 3 kali kalau nggak salah, Jordania,
Nah, kita gol bunuh diri cuma satu. Korea di sini juga. Sekali. Itu ya. Arhan. Ya, bunuh diri yang pertama Komang Teguh. Komang Teguh itu dalam posisi yang agak sulit. Bola disundul oleh pemain Korea, kemudian kena kepalanya. Yang kedua Pratama Arhan, karena memang bolanya dia bola sejatinya walaupun nggak ditahan Arhan sepertinya udah akan gol bola itu. Dan dia Arhan berebut dengan Hernando Ari gitu kan. Harusnya ini kalau gue bilang itu bola untuk kiper, karena Arhan kan lihat ada kiper di sampingnya, kecuali dia tidak melihat. Jadi untuk komunikasi. Ya, mungkin komunikasi Hernando kurang teriak atau Arhan tidak mendengar atau Arhan ingin clearance the ball untuk tidak mengambil risiko. Untuk saya jujur aja juga agak aneh, benar-benar agak aneh bahwa itu gol bisa terjadi. Ya. Jadi menurut Anda itu apa? Kesalahan pemain belakang atau apa tuh? Ya, miskomunikasi aja. Miskomunikasi antara Arhan dan kiper. Antara pemain belakang sama kiper. Biasanya seperti itu, Bang. Yang pernah saya alami juga begitu, karena kita juga mau mengkelirkan. Tapi di satu sisi kiper juga nggak bicara. Kalau seandainya kiper bicara, kita juga pemain belakang otomatis kita juga stop. Iya, betul. Itu harusnya ya komunikasi aja kurang. Karena mungkin Bang dalam situasi tekanan seperti itu kan Bang gitu. Kiper harusnya teriak. Kiper yang atur. Itu bola kiper. Iya, kalau gitu Anda ini bekas pemain. Lini pertahanan Indonesia ada masalah nggak? Kalau kata saya lihat sih enggak Bang ya. Dari semenjak pertandingan yang melawan Jordania, Australia atau apa. Toh di belakang itu dipimpin sama Rizky Ridho itu kokoh gitu Bang. Ya mungkin kan karena pertandingan ini sepimpinan Bang. Terus juga udah klimak permainan kita melawan Korea. Mungkin di situ freshernya juga pemain dari Uzbekistan juga Bang bagus ya kan. Dari depan belakangnya dia, tengah atau striker itu. Makanya disitulah kita nggak berkembang untuk bermain Bang. Itu. Jadi ya saya bilang itu pengaruh juga sih di masalah fisik juga yang tadi Bang Fahri bicara itu Bang. Yang Coach Fahri tadi katakan betul masalah fisik. Cuman saya agak koreksi dikit. Fisik itu kita bicara mungkin di extra time atau babak kedua. Ini dari babak awal harusnya oke dong. Dari babak awal pertama setengah jam pertama kita udah nggak bisa pegang bola. 20 menit. Jadi itu bukan masalah fisik. Tapi episode pertama benar-benar bertahan begitu bagus dong, babak pertama. Defense kita cukup bagus, tapi jangan lupa juga mereka 6 kali kena tiang loh. Itu lebih ke faktor luck. Jadi faktor luck. Babak pertama itu murni faktor luck. Sepak bola itu adalah mencetak gol untuk menang. Gitu. Kita semakin lama bertahan nggak akan mendapatkan kemenangan juga kan. Semakin lama bertahan, bertahan akan kita hanya tunggu gol saja. Dan ini yang terjadi di tim kita waktu lawan Uzbekistan gitu. Kalau kita mau menang kita harus cetak gol. Nah sementara peluang kita untuk cetak gol berat karena pemain semua dipres untuk untuk terus bertahan. Di babak pertama. Berarti Anda mengatakan bahwa karena pemain di fresh untuk bertahan, berarti salah pelatih dong? Tidak, ini bukan bicara masalah salah pelatih, salah pemain, tapi memang Uzbekistan ini main press langsung di depan. Sehingga kalau kita lihat babak pertama, itu ball positionnya 70-30, kita tidak bisa keluar untuk menyerang. Sesekali saja kita bisa menyerang serangan balik, karena lini tengahnya Uzbekistan memang tampil sangat luar biasa. Mereka bawa bola lepas tapi mereka langsung bisa ambil lagi. Jadi mereka sudah 70% sudah langsung menyerang ya? Iya, 70-30. Itu babak pertama. Nah, beruntungnya kita tidak kebobolan, itu aja di babak pertama. Beruntungnya kita tidak kebobolan. Halo Pak Arya Sinulinga yang sedang berada di Qatar melalui Zoom. Ya Bang. Siap. Kok sekarang sudah berubah lagi? Kirain udah pakai sorban. Oke, Pak Arya, apa yang Anda lihat pada saat tim kita kalah pada saat itu? Apakah Anda ikut ke ruang ganti? Apa keluhan dan perasaan mereka? Keadaannya waktu itu? Ya kan saya sepakat lah dengan kawan-kawan mengatakan bahwa Uzbek ini memang bagus ya permainannya. Mereka sangat kompak, teknisnya juga baik, body badannya juga bagus banget. Tadi benar bahwa kita berapa kali body charge juga kalah gitu ya. Pressure mereka bagus. Kita harus akui itu. Nggak boleh kita pungkiri. Kemudian pemain-pemain kita juga dibandingkan ketika melawan Yordania juga nggak begitu. Atau waktu melawan Korea ya. Jadi memang agak
melemah gitu ya kemarin dibandingkan yang sebelumnya. Tapi sayangnya kan gitu, sayangnya adalah kenapa harus ada seperti wasitnya tidak begitu bagus memimpin lah, sehingga kami PSSI melakukan protes terhadap mereka, ya protes terhadap mereka. Jadi kalau kita lihat kemarin permainannya, setelah dia nulirnya gol kita itu teman-teman tuh adik-adik kita itu langsung down itu bang, jatuh mentalnya. Makanya nggak lama kemudian kan gol tercipta ke gawang kita. Kemudian juga mengenai seperti Ridho lah, gitu kan. Itu kan sangat cepat sekali dan dia kan narik kaki juga. Itu pun kita lihat sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Kemudian ketika Arhan kena tabrakan misalnya, itu pun Arhannya kan kelihatan di kena fisik itu nggak diapa-apain juga. Kemudian ketika kita punya free kick ketika Witan, itu pun kan bukan penalti. Yang kedua itu bukan berpotensi kartu merah, tapi VAR-nya main juga. Itu kan juga akhirnya merugikan kita, akhirnya free kick-nya nggak ada. Jadi kemudian berapa kali kita lihat wasit lapangan tengahnya pun itu seperti memperlambat permainan kita. Jadi setiap pemain-pemain kita tuh mau melempar bola itu kan cepat, dihambat atau disuruh mundur lah, pulang lagi dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kita sayang gitu. Begitu bagusnya permainan Uzbek itu harus dikotori oleh hal-hal yang berhubungan dengan ketidakfairan dari wasit memimpin pertandingan gitu ya. Jadi itu yang kita lihat bang. Kita kan tahu lah dari situ ya. Tapi sudahlah. Bagi kita ini jadi pelajaran bagi kita. Ke depan kita harus bermain lebih baik lawan Irak ini. Bagaimana kita harus memenangkan pertandingan kita lawan Irak sehingga kita bisa merebut tiket Olimpiade. Apalagi Irak secara statistik sama kita kan cukup bagus juga. Kita dari segi pemain dan sebagainya kita lebih bagus daripada Irak. Tapi kan itu tidak membuat kita jadi jumawa atau apapun. Ya pemain-pemain kita harus siapkan kan bang. Apalagi kemarin Thailand itu juga sempat mengalahkan Irak 2-0. Jadi harusnya kita bisa mengulang kemenangan dari Thailand terhadap Irak lah. Mudah-mudahan bisa seperti itu bang. Gitu bang. Sekarang pejabat Indonesia yang lagi di Qatar selain Anda siapa aja? Pak Erik, Pak Arya, siapa lagi? Enggak, Pak Erik kembali ke Jakarta langsung kemarin. Jadi kita ada beberapa exco yang ada di sana di sini. Kemudian tim BTN juga ada di sini bang. Dan kita lihat berapa hari anak kita udah mulai stabil, mereka lebih tenang gitu ya, bisa lebih tenang dan lebih santai dan bisa ketika kita sarapan bareng dan sebagainya itu juga membuat teman-teman tuh kayaknya udah posisinya bagus lah secara mental gitu ya, bagus. Oke. Mudah-mudahan bang, baik bang. Mengenai wasit VAR, katanya wasit VAR yang main di Uzbek sama dengan nanti waktu wasit melawan Irak. Bagaimana komentar Anda? Ya, kami sudah melayangkan surat keberatan terhadap AFC, terhadap wasit VAR-nya Thailand ini. Tapi kan semua kembali lagi kepada penyelenggara ya. Apakah karena apapun dibilang keputusan di tangan mereka bang. Tapi yang pasti kita tetap melakukan juga protes. Sama seperti kemarin setelah selesai pertandingan, kita melakukan protes. Ini juga kita sebelum pertandingan kita udah minta supaya wasit VAR-nya itu, asisten VAR-nya itu di jangan dialah gitu. Tapi kan apapun itu kita tetap main. Kan gitu bang. Tapi tiga narsum di sini malam ini mengatakan emang benar-benar offside gitu loh. Komentar Anda? Nah, gini bang, itu kan tipis banget bang. Tipis banget ya. Angle-nya pun berbeda-beda. Jadi ya soal katanya offside, ya tipis betul lah gitu. Kan kita bisa lihat juga itu pengambilan keputusan itu kan dari mereka-mereka wasit juga. Jadi sangat tipis gitu ya. Apalagi kan itu jadi pas lemparan, jadi sangat pas, detik-detiknya pun sangat pas, jadi sangat tipis lah. Yang semua juga nggak tahu tuh. Tapi nggak apa-apa. Bagi kita itu membuat mental pemain kita jadi lemah juga kemarin tuh. Tapi kan itu jadi
ada yang lain-lain juga yang membuat kita jadi melemah gitu, Bang. Saya lihat begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita tanya lagi Pak Justinus. Bagaimana prospek lawan Irak, prediksi lawan Irak? Ya, saya kira apa yang terjadi dengan wasit dan apa-apa, saya sangat setuju dengan apa yang Coach Neil Maizar tadi katakan, bahwa kita nggak usah mikirin wasit, nggak usah mikirin diri kita sendiri aja. Dan apa yang terjadi hari pertama Sintayong menyiarkan ulang pertandingan tersebut, pemain lihat, tinggal bilang, semua pemain lihat kesalahan apa yang dia lakukan. Ya. Oke. Kita punya kekurangan, semua tahu, fisik, endurance, body dan lain. Jadi tapi lawan Irak gimana kira-kira? Kita sudah membuktikan bisa, kita punya peluang, for sure kita peluang. Emang Jordan fisiknya nggak lebih bagus dari kita? Emang Korea fisik nggak lebih bagus kita? Australia nggak, kan lebih bagus juga semua. Buktinya kita bisa membuktikan kok. Bermain sesuai dengan kapasitas kita, dengan percaya diri tinggi, main lebih tenang, we can win this game. Secara fisik Irak dibanding dengan Jordania, Australia gimana? Nggak usah. Dari semua tim yang kita hadapi, kita paling lemah. Dari semua fisik, tim. Dari semua. Tapi buktinya kita bisa 4 kali menang kok dengan fisik yang lebih lemah. Ya. Jadi it's not an issue. Masalahnya adalah kalau fisik endurance yang Coach Fahri tadi katakan kita lemah, itu betul, itu setuju. Tapi kan bisa disiasati dengan dari awal sudah bermain bagus, sehingga kita mendapatkan moral booster untuk bisa ngegas lagi, jangan sampai extra time, cukup 90 menit. Pak Ahmal, Ya. Anda setuju secara fisik kita lemah atau gimana? Ya, pertandingan kemarin waktu kita lawan Uzbekistan, artinya ini tinggal kita manfaatkan recovery. Kalau dengan selama 2 Irak hari. Bagaimana langsung perbandingan Saya fisiknya? melanjutkan apa yang disampaikan Coach Fahri. Kita secara statistik melawan Irak ini imbang, ya. Imbang. Di Piala Asia ini. Kita pernah kalah. Betul, enggak, artinya di Piala Asia ini. Oke. Sebelum kita kemudian kalau bicara rekor pertemuan, kita 1 kali ketemu pada 2016, kita kalah 6-0 lawan Irak. 6-0. 2-3. Kita pernah kalah 6-0 Waktu itu lawan eranya pelatih Popedahan, kemudian pemainnya ya Ferry Rotin Sulu, Zulkifli Syukur, Hendra Ridwan. Beda pemain ya. Kan ini kelompok umur. Artinya kalau kelompok umur kan sejauh mana perkembangan tim kelompok umur masing-masing negara. Jadi tidak kemudian acuan yang kemarin bisa dijadikan rujukan saat ini. Bagaimana sekarang kita mengembalikan mental para pemain. Nah, kalau bicara saya lanjutkan, bicara pelanggaran misalnya kita 64 pelanggaran, sementara Irak 52. Kartu kuning itu pun hampir mirip. Kita dapat 8 kartu kuning, 2 kartu merah. Irak dapat 8 kartu kuning, 1 kartu Jadi merah. apa yang kira-kira yang perlu prioritas utama melawan Irak ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, kepercayaan diri pemain harus dikembalikan setelah pasca kita kalah dari Uzbekistan. Bang, pokoknya semua harus STY. Semua terus yakin bahwa kita bisa menang. Terus yakin. Selalu semua terus yakin bahwa kita bisa menang. STY itu. Kapten kita Rizky Ridho nggak main ya nanti. Ya. Tapi Rafael kembali. Bisa kembali. Gimana kira-kira analisa Anda? Ya, kalau saya lihat gini Bang ya, benar kata yang saya luruskan sama Bang Fahri juga, bahwa sekarang ini kan kita juga harus evaluasi nih Bang, nggak adanya Rizky Ridho, ya kan? Berarti di sini peluang kita masih ada untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi di sini Rafael itu sangat berperan apa bukan? Sebenarnya sih duetnya itu Rafael sama Ridho itu emang cocok ya. Cocok ya. Sama seperti saya dulu sama main sama Apres Tecuari ya. Waduh, kenangan. Ya, itu jadi disinilah perannya nanti seorang pelatih fisik, dokter, terus juga para staf pelatih lah Bang. Jadi hilangkan itu pertandingan yang kemarin sama Uzbekistan, bahwa peluang kita masih ada untuk mendapatkan tiket di Olimpiade ini Bang. Anda sebagai pemain, kalau langsung diiming-imingi hadiah besar, berpengaruh nggak terhadap mental? Itu motivasi Bang, tapi kita juga nggak munafik dah. Kalau kita bermain bola juga kan pasti juga mengejar bonus juga ya nggak? Ya, jadi menurut Anda apakah sebaiknya Pak Erik Menteri langsung tawarkan satu orang 5 miliar begitu? Gimana? Ya, saya juga setuju sebagai pemain? Ya, setuju banget itu. Gimana perasaan Anda kalau terima 5 miliar gitu loh? Ya, itu mungkin motivasi ya Bang ya. Tapi kita juga harus fokus juga ya kan. Saya juga senang Pak Erik juga datang langsung ke ruang ganti. Itu untuk buat motivasi kita sebagai pemain kan begitu. Gitu. Itu ya mudah-mudahan aja nih kita dapat tiket lah untuk buat. Oke, kita mudah-mudahan besok tiba-tiba Pak Erik mengumumkan tiap pemain dapat 5 miliar, itu akan mengembalikan semangat para pemain.